kemarin kalian udah bisa nih menentukan konfigurasi elektron yang ini. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal yang selanjutnya tentang elektron valensi. Nah, misalnya di contoh soal ini dimintanya itu tentukan elektron valensi dari 7N. Nah, elektron valensi itu apa? Nah, elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang ada di kulit terluar. Jumlah elektron yang ada di kulit terluar. Jadi kan kalau kulit itu ada kulit 1, kulit 2, kulit 3 gitu ya. Ini angka yang di depan ini nih. Kelihatan ya kursor aku ya. Di sini ini ada kulit 1, ada kulit 2, ada kulit 2 gitu. Nah, kalau elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang ada di kulit terluarnya. Jadi kalau kulit terluarnya kulit 4 ya berarti jumlah elektron di kulit 4 itu ada berapa, itu berarti elektron valensinya gitu. Atau kalau misalnya misalkan nih, aku analogikan. Misalnya nih, kalian satu kelas masuk ke dalam hotel. Terus lantai terakhir yang diisi itu adalah lantai 5 misalnya gitu. Nah, berarti berapa jumlah anak yang tidur di lantai 5? Di kamar S, di kamar P, di kamar D, pokoknya semuanya dijumlahin. Semua yang ada di lantai 5 dijumlahin, itu adalah elektron valensinya. Gitu. Untuk mencari elektron valensi, kita tuh nggak akan bisa langsung menentukan elektron valensi tanpa kita menentukan dulu konfigurasi elektron. Paham nggak? Karena kan kalau misalnya diminta jumlah elektron di kulit terluar, tapi kalian nggak buat dulu konfigurasi elektronnya, kan kalian nggak akan mungkin bisa menentukan si elektron valensinya berapa. Jadi, mau nggak mau, kalau di soalnya itu dimintanya elektron valensi, kalian tetap harus menuliskan dulu si konfigurasi elektronnya. Berarti, untuk 7N ini, konfigurasinya kemarin udah kita bahas nih di pertemuan sebelumnya. Konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p3. Ini adalah konfigurasi dari 7N. Nah, selanjutnya, kalau kalian lihat di sini, ini aku jelaskan dulu ya, aku ulangi dulu sebentar. Untuk 1 di depan ini nih, kelihatan ya kursor aku ya. Untuk 1 yang ditulis di depan ini artinya kulit ke. Berarti kalau tulisan 1 di sini berarti kulit 1 gitu. Nah, terus untuk S yang di sini, S itu adalah tipe kamarnya. Tipe kamar yang S. Terus untuk 2 yang ditulis di atas ini adalah berapa jumlah elektronnya. Jadi kalau di 1S2 berarti ceritanya di lantai 1, tipe kamar yang S ada 2 elektron yang tidur di situ. Gitu ceritanya. Oke. Jadi yang perlu kalian ketahui, si angka 1 yang ditulis di depan ini, terus angka 2 yang ditulis di depan ini, angka 2 yang ditulis di depan P ini ketiganya adalah kulit ke. Gitu. Berarti kalau kalian lihat di konfigurasi 1S2, 2S2, 2P3, di sini tuh ada 2 jenis kulit. Ada kulit yang pertama, ini aku lingkarin ya, kulit pertama, dan ada kulit kedua. Di kulit pertama isinya hanya ada S2. Di kulit kedua ada S2 dan ada P3. Ini sengaja aku bedain ya warnanya. Jadi ceritanya ini ada 2 jenis kulit. Ada kulit 1 sama ada kulit 2. Lantai 1 sama lantai 2 gitu. Di lantai 1 atau di kulit 1 isinya hanya ada si kamar S2 itu. Tapi di kamar yang lantai 2 itu kamarnya ada yang S2 sama yang P3. Itu ya. Nah, menurut kalian, lantai mana yang terakhir di antara 1 sama lantai 2? Mana lantai terakhirnya? 2. 2, oke. Berarti kan kalau 1 sama 2 lebih akhir mana sih? Kalau di gedung misalnya. Itu kan lebih terakhir yang 2 kan. Berarti kita ingatnya di antara 1 dan 2 lebih akhir 2. Berarti yang 1 nggak usah kita gubris. Dianggap nggak ada aja. Berarti kita fokus ke yang di lantai 2 aja. Di sini aku garis bawahi untuk yang di lantai 2. Nanti yang lantai 2 ini kita garis bawahi jumlah elektron yang ada di lantai 2 itu adalah si elektron valensinya. Jadi karena lantai terakhir di sini itu adalah lantai 2, berarti jumlah elektron yang ada di lantai 2 ini itu adalah elektron valensinya. Berarti kayak yang aku contohin aja ya. Jadi ketika kalian udah punya konfigurasi elektronnya, kalian tentukan kulitnya kulit berapa yang terakhir, terus kalian garisin tuh semua yang ada di kulit terakhirnya.
garis bawah kayak gini. Nanti elektron, jumlah elektron yang ada di lantai terakhirnya itu kalian lingkarin nih kayak gini. Nah, kalian giniin. Nanti di total. Jadinya 2 ditambah 3 berarti elektron valensi dari si 7N itu adalah 5. 7N udah oke, fix pasti elektron valensinya itu adalah 5. Nah, sekarang misalnya 3Li. Coba ada yang berani? Konfigurasinya apa? 3Li. 1S2. Siapa ini yang jawab? Ya. 1S2, 1. Siapa ini yang ngomong? Mbak Pujiati. Oh, Mbak Nur lagi. Oke. Berarti konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S 2S1. Oke, sip, pinter. 1S2, 2S1. Nah, sekarang coba lihat, Mbak. Di antara 1S2, 2S1, berarti ada berapa kulit yang ada di situ? Kulit 1 dan kulit 2. Oke, kulit 1 dan kulit 2. Oke. Kulit 1 dan kulit 2, mana yang lebih akhir? Kulit 2. Kulit 2. Berarti kita garis bawahi yang ada di kulit 2. Semua yang ada di kulit 2 kita garis bawahi. Berarti di kulit 2 ini, di kulit terakhir ini, ada berapa elektron? Terus 1. Ada 1, ini doang kan? Ya, di kulit 2 kan Betul. hanya ada S1 doang. Nah, berarti elektronnya hanya ada 1. Berarti 1. kalau elektron di kulit terakhirnya adalah 1, berarti elektron valensinya berapa, Mbak? 1. 1. Oke, berarti gitu jawabannya. Oke? Sip. Itu untuk 3Li. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain. Ada yang berani lagi nggak? 21 SC. Saya Bu mencoba. Siapa ini? Hanifah. Oke, Mbak Hanifah. Berarti konfigurasinya apa dulu, Mbak? Satu 1S. 1S berapa? 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6 baru 10, 3S2 baru 12, 3P6, baru 18, terus 4S2, 4S2 baru 20, 3D1. 3D1. 3D. Benar, 3D1. Iya, 3D1. Sip. Oke. Nah, kalau kayak gini, Mbak, kan konfigurasinya kayak gini ya, berarti 1S2, 2S2, 2P3, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Nah, dengan konfigurasi kayak gini, coba ada berapa jenis lantai di sini? 4, Bu. Ada 4. Ada lantai 1, ada lantai 2. Nah, tapi lantai 2-nya itu ada S dan P ya. Kita lingkari dua-duanya. Terus ada lantai 3. Perhatikan, lantai 3 itu ada S, ada P, ada D. Jadi D ini walaupun kepisah, tapi tetap lantai 3 kan judulnya. Berarti kita lingkari untuk yang D. Terus lantai yang terakhir itu adalah lantai 4. Isinya hanya S2 doang. Oke. Sampai sini, berarti kesimpulannya, lantai terakhirnya itu lantai apa, Mbak? Lantai keempat, Bu. Oke. Walaupun paling akhir yang diisi itu adalah 3D, benar ya? Yang terakhir kita isi kamar itu 3, tapi kan kalau dari hotel tetap 4 kan? Yang paling atas, benar nggak? Jadi walaupun 3, 4S dulu yang diisi, 3D diisi belakangan, tapi kan tetap lebih tinggian 4S dibandingkan 3D. Berarti kulit terakhirnya di sini adalah si 4S. Nah, tapi aturannya gini. Evi itu ceritanya adalah elektron valensi. Untuk mencari elektron valensinya ada 3 caranya. Yang pertama, kalau di kulit terakhirnya itu S doang. Contohnya kayak yang 3Li ini nih. 3Li ini di kulit terakhirnya hanya S aja kan? Gitu. Terus ada lagi yang paling akhirnya itu di kulit terakhirnya itu ada S sama P. Berarti tinggal dijumlahin aja elektron di S dan di P-nya. Contohnya kayak yang 7N ini. Di contoh yang 7N, kulit terakhirnya itu 2. Di dalam lantai 2 itu ada S dan ada P. Berarti tinggal dijumlahin aja S dan P. Gitu. Terus untuk yang ketiga, itu menjumlahkan antara S dan D. Jadi ada 3 kemungkinan ya untuk mencari elektron valensi. S aja, jumlah S dan P. Yang ketiga itu S tambah D. Ada 3 doang, nggak ada yang lain. Jadi sekarang coba Mbak Hanifah coba lihat kira-kira untuk yang 21 SC ini
pakai kemungkinan yang mana nih? Kemungkinan yang S doang, yang S tambah P, atau yang S tambah D? Kira-kira kemungkinannya. Yang S doang, Bu. Yang S doang. Oke, gini. Kalau yang akhirnya, kulit terakhirnya itu isinya hanya S aja, baru pakai yang S doang. Tapi kalau kalian lihat yang 21 SC di sini, nah si kulit paling akhirnya itu setelahnya ada kulit selanjutnya. Ngerti nggak? Jadi habis 4S, balik tuh ada 3D. Nah, kalau kalian menemukan ada yang kasusnya si kulit terakhirnya itu ada di tengah-tengah, nggak ditulis paling akhir, itu berarti kalian menjumlahkan si S sama si D-nya. Oke? Aku ulangin. Kalau kulit terakhirnya itu letaknya bukan paling akhir di konfigurasi elektron, kayak di 21 SC itu, berarti si kulit terakhirnya itu, si kulit terakhirnya kan pasti S, 4S. Nah, si 4S-nya itu nanti kalian jumlahkan sama D yang paling dekat sama si 4S itu. Di situ jadi ceritanya ada 4S sama 3D. Berarti untuk elektron valensi dari 21 SC ini bukan hanya S-nya aja, tapi kita menjumlahkan antara si S dan S sama D. S sama D. Ingat baik-baik ya. Kalau di kulit terakhirnya paling akhirnya itu adalah S, ya udah jumlah S doang. Kalau kulit terakhirnya isinya ada S dan P, berarti dijumlahin S ditambah P. Tapi kalau di kulit terakhirnya itu S, tapi kehalangan sama sesuatu yang lain, nah berarti si S itu kita jumlahin sama si D yang terdekat dari si S itu. Gitu ya. Jadi pilihannya antara S, SP, SD. Gitu ya. Oke, berarti untuk 21 SC ini, untuk menentukan elektron valensinya kita jumlahin yang ada di 4S sama yang ada di 3D. Berarti elektron valensinya berapa tuh? 3. 3, oke. Di S-nya ada 2, di D-nya ada 1. Berarti elektron valensinya adalah 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang nanya nih. Gimana kalau 3D-nya pangkat 8, Bu? Ya dijumlahin. Misalnya 4S2, 3D8, misalnya gitu. 4S2, 3D8, berarti ya udah. Di S-nya ada 2, di D-nya ada 8, berarti elektron valensinya 10. Gitu. Kalau misalnya udah, berarti materi untuk elektron valensi aku anggap udah selesai sampai sini. Tapi kita kan memang belum latihan soalnya ya. Jadi karena waktunya juga udah habis jauh nih, kalian, berarti sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi Senin depan. Tugasnya berarti aku ulangi lagi. Tugasnya itu adalah apa tadi? Menentukan elektron valensi ya. Menentukan elektron valensi dari unsur-unsur yang ada di kegiatan 2. Oke? Silakan ditanyakan kalau ada yang nggak dipahami. Jangan diam-diam aja. Oke? Iya, Bu. Terima kasih udah hadir di pertemuan. Belum. Terima kasih udah hadir. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Kita ketemu lagi di Senin depan. Dadah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh.